Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai sesi bedah materi kali ini. Gini, coba bayangin sebentar. Kamu lagi ada di negara orang, ribuan kilometer dari rumah buat kuliah. Di luar urusan adaptasi budaya, tugas yang numpuk, atau cuaca yang bikin kaget, ada satu capek yang jujur aja sering banget gak kelihatan. Capek secara emosional karena identitas dan apa yang kamu yakini itu terus-terusan dipertanyakan. Nah, ini realita banget buat banyak pelajar internasional. Termasuk pengalaman dari seorang pelajar Cindo atau keturunan Tionghoa Indonesia yang lagi kuliah di Amerika. Di sesi penjelasan kali ini, kita nggak bakal ngomongin teori ngebosenin kok. Kita bakal ngebedah sebuah perjalanan emosional yang super personal, tapi aku yakin ini tuh bakal relate banget buat kamu yang pernah ngerasa dipaksa buat, ya, milih kubu di dunia yang emang udah ribet ini. Masuk ke bagian pertama, kita ngadepin yang namanya dilema sebuah pilihan. Kiri atau kanan? Dimanapun kita berada, rasanya tuh masyarakat punya obsesi aneh buat masukin kita ke dalam kotak-kotak sempit. Kiri atau kanan? Tradisional atau modern? Dan buat orang yang suka mikir, ada satu pertanyaan yang sering banget dilempar. Dan jujur ini berat banget rasanya. Pertanyaannya gini, lo milih filsafat timur atau barat? Coba deh rasain tuntutan dari pertanyaan barusan. Kayak kita tuh dipaksa buat ngebelah diri kita jadi dua. Kalau kamu milih timur, wah kamu bakal dicap terlalu mistis, pasif, atau kurang rasional sama dunia modern. Tapi kalau milih barat, siap-siap dituduh terlalu kaku, materialistis, atau bahkan dibilang lupa daratan sama akar spiritual. Ini tuh jebakan, literally jebakan. Kita disuruh milih kubu di medan perang yang intelektual yang sebetulnya nggak pernah ada. Makanya kalau ditanya begitu, jawabannya simpel. Itu pertanyaan konyol. Dua kata aja, singkat, padat, dan no way kita mau tunduk sama pemikiran sempit kayak gitu. Lagian ngapain coba kita repot-repot motong separuh isi kepala kita sendiri cuma gara-gara orang lain nggak paham cara mikir kita yang utuh. Dalam materi aslinya, narasumber ini nolak mentah-mentah dikotomi palsu tadi. Nolak pertanyaan ini bukan berarti sombong ya, tapi justru ini tuh proklamasi kemerdekaan intelektual kita. Langkah pertama buat nyatuin kepingan-kepingan puzzle pemahaman dari seluruh dunia, bukan malah misahin mereka. Orang-orang tuh sering banget ngelihat dua tradisi besar ini kayak peta yang dibelah dua di tengah, dua jalan yang katanya nggak bakal pernah ketemu. Di satu sisi, timur sering digambarin sama kedamaian, penerimaan, dan harmoni batin. Terus di sisi lain, barat digambarin sama logika yang tajam, dekonstruksi, dan sains. Menganggap keduanya ini eksklusif dan nggak bisa kecampur, waduh, itu kerugian besar banget buat perkembangan akal budi kita. Padahal, ibaratnya nih ya, sebuah kapal yang ngarungi samudra kehidupan pasti butuh lebih dari sekedar satu alat aja buat bisa selamat. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas soal kompas ajaran timur sebagai fondasi ketahanan emosional. Sekarang, coba bayangin kamu lagi di tengah lautan yang gelap dan ombaknya bergejolak banget. Rasa kesepian di negeri orang, pressure akademis, krisis identitas, itu semua ibarat ombak yang bisa nenggelemin siapa aja. Nah, seperti pengakuan personal dari narasi sumber kita ini, gua nggak akan sampai di sini kalau gua nggak ketemu ajaran timur. Dari konsep ngelepasin penderitaan di Buddhisme, gimana cara mengalir bareng kehidupan ala Taoisme, konsep kesatuan realitas dari Advaita Vedanta dan Hinduisme, tatanan moralnya Konghucu, sampai kesadaran murni dari Jiddu Krishnamurti dan Zen, semuanya ini benar-benar berpadu buat ngebentuk mental yang kokoh. Mereka ini ibarat sauh dan kompas yang ngajarin kita gimana cara ambil nafas waktu dada udah kerasa sesak, gimana nemuin ketenangan di tengah berisiknya kota, dan nahan kita biar nggak kebawa arus putus asa. Intinya, inilah yang bikin kita bisa tetap survive ngelewatin badai kehidupan. Nah, di bagian ketiga ini, kita ngomongin tentang kemudi kritis pemikiran barat yang tugasnya mendorong analisis kita. Tapi, masalahnya gini, kapal dengan kompas secanggih apapun kalau nggak ada layarnya ya cuma bakal ngampung, diam di tempat, betul nggak? Terus muncul deh pertanyaan pentingnya. Gimana caranya supaya kita bisa kritis? Gimana kita bertransisi dari sekedar punya kedamaian batin, berubah jadi ikut terjun aktif ke dunia nyata yang isinya penuh hoaks, manipulasi informasi, dan kerumitan etika? Punya batin yang damai aja itu nggak cukup loh buat nyelesain masalah ketidakadilan sistemik. Kita butuh momentum dorongan buat maju, semacam alat bedah yang super tajam buat misahin mana kebenaran dan mana yang cuma ilusi. Disinilah para raksasa pemikiran barat turun tangan ambil peran. Mereka ini ibarat angin yang niup layar kapal kita. Ada Socrates, Plato, Aristoteles, Lucretius, David Hume, sampai Friedrich Nietzsche dan Albert Camus. Asli, tanpa mereka, kita nggak bakal terdorong buat mikir kritis. Socrates ngajarin kita buat terus nanya sampai ke akar-akarnya. Terus Hume, dia nantang kita buat selalu skeptis sama klaim yang nggak ada buktinya.
Nietzsche ngedorong kita buat ngancurin nilai-nilai usang, dan Camus ngajak kita buat berani ngadepin absurdnya hidup ini. Lewat alat-alat dari mereka inilah, otak kita dipaksa buat ngebedang masalah, nyusun argumen, dan ngebangun cara pikir yang rasional di abad 21 ini. Masuk ke bagian keempat, saatnya kita nyatuin ini semua dalam sains, nalar, dan keseharian kita. Waktu kita berhasil ngegabungin Kompas Timur yang penuh empati sama layar barat yang kritis dan tajam, kita bakal sampai di satu jawaban yang mantap banget. Pilih semuanya. Jadi, gua pilih semuanya dan gua pro science and reason. Ini adalah level sintesis yang paling tinggi, kawan-kawan. Buat apa coba kita motong-motong warisan intelektual ini, padahal seluruh sejarah pemikiran manusia ini ya punya kita bareng-bareng? Memihak pada sains dan nalar, itu bukan berarti kita nolak spiritualitas loh. Justru ini cara kita jadi manusia yang utuh buat memahamin realitas objektif tempat kita hidup sekarang. Kita nggak lagi jadi penganut buta dari sebuah tradisi, dan kita juga nggak berubah jadi robot logika yang dingin tanpa perasaan. Terus, gimana sih ini bekerja di kehidupan nyata? Kenapa tamu juga harus pro sains dan nalar? Sebetulnya simple, ada 3 langkah praktis. Pertama, terbuka. Tradisi Timur ngajarin kita buat ngosongin cangkir tanpa prasangka. Jadi pikiran kita lebih open. Kedua, evaluasi. Nah, disinilah rasionalitas barat mulai unjuk gigi. Bayangin deh, grup WhatsApp keluarga kamu tiba-tiba heboh sama pesan broadcast soal racikan daun antah berantah yang diklaim bisa nyembuhin segala penyakit dari flu sampai kebotakan. Ajaib langit kan? Alih-alih kamu panik terus ikut membagikannya secara membabi buta, nalar kamu bakal jalan. Kamu bakal ngelacak sumbernya, nuntut bukti ilmiahnya, dan bersikap skeptis ala David Hume tadi. Terus yang ketiga, membuat keputusan sendiri. Setelah batin kamu tenang dan otak udah bekerja ngevaluasi fakta, kamu nggak bakal gampang disetir sama dogma atau ketakutan massal keluarga. Kamu yang jadi arsitek atas pilihan kamu sendiri. Gak kerasa perjalanan kita ini dimulai dari sebuah pertanyaan konyol yang mencoba ngurung kita, dan ternyata berujung pada kebebasan intelektual yang luar biasa. Timur ngasih kita akar dan sauh yang kuat biar kita nggak gampang tumbang dihajar badai emosi. Sementara Barat ngasih kita layar dan sayap buat nembus batas-batas ketidaktahuan kita. Kini lensanya mau aku putar kembali ke arah kamu nih. Kamu udah lihat sendiri kan, gimana perpaduan antara kompas ketenangan batin dan layar pemikiran kritis itu bisa nyelamatin kita. Jadi di persimpangan jalan kehidupan kamu hari ini, dengan bekal sains dan nalar yang udah diasah oleh kedua tradisi agung ini, keputusan penting apa sih yang bakal kamu buat hari ini? Evaluasilah dunia di sekitarmu dan buatlah jalanmu sendiri.